Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, ada yang mengucapkan dengan lisan saja, ada yang mengucapkan dengan lisan dan pikiran saja, ada yang mengucapkan lisan, pikiran, dan hati. Bagi mereka yang mengucapkan Alhamdulillah dengan lisan, semua orang bisa melakukannya, bahkan anak kecil, bahkan orang kafir pun bisa mengucapkan. Dengan pikiran pun orang kafir bisa tahu segala puji milik Allah. Bahasa mereka mungkin puji Tuhan. Tapi pikiran mereka tidak terbuka secara objektif. Karena secara pikiran Tuhan yang Esa hanyalah yang logik. Selain Tuhan yang Maha Esa tidak logik. Karena langit dan bumi serta sisinya apabila lebih dari satu Tuhan, maka akan hancurlah kerajaan langit dan bumi serta sisi. Maka pikiran mereka hanyalah terbatas dan terkukung. Tertutup, maka disebut dengan kafir. Tertutup. Maka mereka disebut dengan kafir, menutup. Subhanallah. Tentu hati mereka pun tidak di backup dengan logical thinking, maka ya hambar. Kita orang-orang beriman, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla semua organ tubuh kita, sebagaimana orang kafir. Bahkan binatang pun diberikan. Bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar. Bahkan penglihatan binatang lebih tajam, lebih dahsyat daripada kita. Penciuman manusia tidak ada apanya dibandingkan binatang. Binatang tidak diberikan akal sedahsyat manusia. Alam semesta serta seisinya pun bertasbih memuji Allah. Tapi manusia memuji Allah harus berbeda. Disitulah kita diberikan oleh Allah Ar-Rahman, tapi diberikan petunjuk oleh Allah Ar-Rahim. Maka orang yang beriman diberikan oleh Allah dan disayang oleh Allah. Ar-Rahman maha pemberi, Ar-Rahim maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pemberi, Allah yang maha pengasih, dikasih, diberikan. Ar-Rahim, Allah maha penyayang. Dan alhamdulillah kita mendapatkan keduanya. Mudah-mudahan hari ini kita akan membahas, mari kita berzikir bukan hanya dengan hati, tapi dengan mengoptimalkan pikiran kita, sehingga tumbuh rasa. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ketika kita melihat alam semesta serta seisinya, pikiran dan hati kita harus yang mencipta alam semesta serta seisinya. Itu namanya tauhid rububiyah. Maka Rabb adalah yang mencipta. Ketika kita melihat alam semesta serta seisinya termasuk tubuh kita, pikiran dan hati kita harus merasakan yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta sisinya adalah Allah. Yang mencipta alam semesta satu, yaitu Allah. Yang mengatur alam semesta serta sisinya satu, yaitu Allah. Yang menghidupkan alam semesta serta sisinya adalah satu, yaitu Allah. Yang menghidupkannya, menggerakkan alam semesta serta isinya adalah satu, yaitu Allah. Barusan kita diberikan oleh Allah tidur. Alhamdulillah ya Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Aku bersyukur Engkau telah memberikan hidup, bisa hidup kembali setelah Engkau mematikan kami.
Setelah engkau menidurkan kami, yang ngatur ini adalah engkau ya Allah. Maka mengembalikan kepada Allah yang maha satu, itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kita besarkan, yang kita agungkan, yang kita puji-puji hanya satu, yaitu Allah. Itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Maka Rabbun yang menciptai, yang mengatur, yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang mematikan, yang menghiasi alam semesta serta sisi. Ilahun yang disembah, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dipuji. Hanya satu. La ilaha illallah. Hanya satu, itu Allah. Disinilah kelemahan kita ketika Allah memberikan akal kita tidak diaktifkan, tidak berpikir logik. Maka betapa banyak manusia, miliaran manusia tidak berpikir logik. Mereka tidak berpikir la ilaha illallah, yang harus diagungkan, yang dibesarkan, yang disembah hanya satu, Allah. Tapi mereka mempunyai Tuhan banyak, Tuhan ini, Tuhan itu. Maka itu mereka yang digiring ke neraka, api neraka, nanti mereka menyesal pada surah Al-Mulk ayat 10. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu saya di dunia mikir, nggak mungkin saya masuk neraka sekarang ini. Coba dulu saya di dunia mendengar saja nasihat orang dan berpikir, nggak mungkin saya masuk api neraka. Subhanallah. Kita mengaktifkan logika ini. Itu yang menegur kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita adalah Al-Quranul Karim. Hudan, petunjuk. Buat siapa? Lil muttaqin. Di sini Ar-Rahim, yaitu Allah yang maha cinta, maha sayang kepada siapa? Orang bertakwa, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta Allah. Buktinya kita ada iman. Tapi Ar-Rahman untuk semuanya, termasuk binatang, termasuk orang kafir, termasuk orang fasik, termasuk orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Dia bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan bahas pada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Subhanallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang diagungkan kecuali Tuhan kalian yang patut disembah, yaitu Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, yang dibesarkan, yang dipuji-puji. Hanya satu, yaitu Ar-Rahman yang maha pengasih, yang memberi, Ar-Rahim yang penyayang, yang mencintai. Al-Baqarah 165, 163 dengan 164. Ini tauhid. Nah, kita masuk ayat selanjutnya 164. Nah, kita akan share. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta seisinya, silih berganti siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, rasakan bahwa ini ada tanda kebesaran Allah. Rasakan bahwa ini adalah alam semesta serta sisinya hanya tanda. Yang terjadi adalah kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita terjebak dalam menikmati apapun yang Allah berikan kepada kita. Lihat tubuh kita, subhanallah. Lihat apa yang kita rasakan saat ini. Kita merasakan apa hari ini? Itu hanya tanda kebesaran Allah. Tidak lebih dari itu. Kita bisa melihat istri kita, suami kita, anak kita, rumah tangga kita. Melihat ini dari siapa? Dari Allah. Ini hanya tanda. Penglihatan hanyalah tanda kebesaran Allah. Maka kadang-kala kita lihat orang yang buta, imannya lebih dahsyat daripada orang yang melihat. Bahkan orang buta umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran Al-Karim. Karena mata itu hanya tanda. Kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Subhanallah. Marilah kita membahas Al-Quran Al-Karim. Itu surat Al-Baqarah. Bahwasanya ini adalah gabungan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta seisinya, ini
silih berganti siang dan malam. Subhanallah. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bahkan bahtera yang berlayar di lautan, membawa manusia, membawa ini, berjalan dengan begitu dahsyat. Itu karena tanda kebesaran Allah. Ya dulu ekspor impor pakainya kapal laut ya, zaman dulu. Nah, sekarang sudah ada pesawat dari sini. Ini adalah sangat bermanfaat bagi manusia berinteraksi antara benua, antara negara. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Lanjutkan. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apapun yang Allah turunkan dari langit. Dari apa? Minna, yaitu air. Wa ahya bil arda ba'da mautiha. Setelah itu Allah menghidupkan tanah ini, bumi ini setelah dia mati kering. Kita makan dari mana? Dari semua yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa batsa fiha min kulli dabbah. Semua yang hidup itu dari air. Oh ya, semua. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Hiduplah tumbuh-tumbuhan, ya, manusia, binatang. Jadi kalau turun hujan, Allah sedang menghidupkan betapa banyak triliun-triliun makhluk yang di bumi ini. Ada semut, ada binatang, ada serangga, ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput, ada manusia, dan disitulah ditumbuhkan dengan air. Kita merasakan watasrif riyah, kita merasakan angin, kisaran angin. Kita lihat juga wasahabil musakhkhari baina samai wal ard. Kita lihat awan antara langit dan bumi. Diatur oleh Allah. La ayat. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh tanda-tanda kebesaran buat siapa? Ya qaumi yaqilun. Ini semua adalah tanda bagi yang berpikir. Subhanallah. Silih bergantinya siang dan malam itu bukan hal yang biasa, tapi dahsyatnya luar biasa. Nah, kata-kata inilah yang harus kita pahami, Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencoba untuk mengikuti bimbingan Allah Azza wa Jalla ketika kita melihat langit dan bumi serta seisinya, termasuk udara yang kita hirup, termasuk air hujan yang turun, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, ada padi, kemudian menjadi beras, kemudian menjadi nasi, apapun makanan-makanan. Ada ayam, kita makan, ada telur, ada sayur, itu semua diturunkan dari Allah Azza wa Jalla, air, ditumbuhkan, kemudian dihidupkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Deep thinkingnya Allah ini dari engkau. Ini bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini hanyalah tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir, bagi yang berakal. Maka satu-satunya ajaran agama di muka bumi yang memberikan porsi akal adalah Islam. Selain itu tidak logik. Tuhan digambarkan ada yang hidungnya seperti gajah, ada yang tangannya banyak, ada orang gemuk, ya, kemudian menjadi kayak Tuhan, ada yang disalib hanya pakai celana pendek, gambaran-gambaran manusia yang tidak berpikir tentang Tuhan. Maka berpikir logik adalah pondasi keimanan kita. Sekarang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari malam atau sahur, Anda makan dan minum. Coba secara jujur ketika Anda makan dan minum, pikiran kita kepada makanan minuman atau yang mencipta makanan dan minuman. Barusan kita bangun tidur, ini yang di Indonesia tentunya. Karena ini kan ada yang dari Amerika, dari Kanada ya. Yang di Indonesia barusan kita bangun. Siapa yang tadi bangun? Duduk dulu, kemudian dia, ya Allah, Alhamdulillah. Atau dia berzikir, la ilaha wahdahu la syarika lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wa nar. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Astaghfirullahaladzim. Siapa yang berzikir seperti itu? Atau bangun tidur langsung ke WC, ser, lung, dan setelah keluar, enggak.
bagaimana kita akan bisa merasakan keagungan Allah? Kalau sehari-hari kita melakukan hal demikian, tidak ada zikrullah. Untuk kita hanya duduk, udah mengucapkan Alhamdulillah, langsung kita ke WC. Itu udah bersyukur, tapi tidak dengan rasa. Tidak dengan rasa, dengan hati. Terima kasih ya Allah. Beberapa hari ini saya tidak bisa tidur karena saya sakit. Maksimal tidur 1 hari 2 jam maksimal. Saya tidak bisa tidur saking sakitnya. Sampai Jakarta tadi malam jam berapa ya? Karena saya berobat. Allahu Akbar. Sakit itu luar biasa. Betapa nikmatnya sehat. Anda bisa tidur lebih dari 2 jam. Tapi kita tidak mensyukuri. Padahal tidur adalah pemberian dari Allah. Di pikiran kita adalah tidur adalah rutinitas milik aku. Aku terserah tidur kapan saja. Salah. Buktinya saya mau tidur tidak bisa. Sholat berdiri pun tidak bisa. Sholat duduk biasa pun tidak bisa. Bayangkan. Jadi saya sholat subuh tidak bisa berdiri karena sakit. Betapa tubuh ini adalah pemberian dari Allah SWT. Nikmat Allah begitu banyak. Berpikirlah dengan logik. Bahwasanya semua ini dari yang satu. Yang kedua, kita dibimbing oleh Allah. Berpikir secara rasional. Rasio artinya adalah pembanding. Ada dua diberikan oleh Allah dalam Al-Quran begitu banyak. Al-Quran setebal itu. 30 juz. Kita disuruh berpikir logik, disuruh berpikir rasional. Tapi logical thinking kita tidak kita aktifkan. Kita hanya pendekatan seremonial formalistik. Kita hanya menjalani zikir ya secara seremonial. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Kemudian keluar dari WC. Alhamdulillah. Alladzi adhaba 'anil adha wa afa'an. Ghufranaka. Tidak dibarengi dengan berpikir logik. Ya Allah, aku tidur ini dikasih engkau. Ya Allah, alhamdulillah bisa tidur. Ya Allah, dan engkau masih kasih hidup. Bagaimana betapa banyak orang tidur tidak bangun. Kita bisa pup, kita bisa pipis keluar WC. Ya Allah, alhamdulillah, alladzi azhabani adza wa afari. Berpikir, kalau ini kau keluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Ghufranaka, ampunan engkau ya Allah. Berpikir. Langkah selanjutnya secara berpikir logical thinking, yaitu kita berpikir secara rasional. Rasional adalah pembanding. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan dalam agama hanya dua, perintah dan larangan. Bentuk perintah ada wajib, ada sunnah. Bentuk larangan ada haram, ada makruh. Ada yang disebut dengan mubah. Perintah dan larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an justru banyak membandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pembanding itulah yang berpikir rasional. Tapi kita tidak berpikir rasional. Kita fokus pada perintah Allah dan larangan Allah. Maka berat menjalankan. Orang berat menjalankan perintah Allah. Ada orang yang tidak berat. Sudah sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, bukan sholat wajib saja. Qobliyah badiyah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait. Tapi kadang-kadang dia drop. Duh, puasa. Duh, belum sholat. Duh, ada dahdu. Jadi menjalankan pun kadang-kadang ada beban. Kenapa? Karena tidak diinstal cara berpikir rasional. Bandingkan perintah Allah dengan nikmat-nikmat Allah. Menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Orang mampu menjalankan perintah Allah. Belum tentu mampu menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Lebih berat. Bapak Ibu kita gagal di sini.
Adam dan Hawa gagal dalam sini. Menjalankan perintah Allah, iya. Tapi manusia gagal dalam menjauhi larangan Allah. Uskun anta wa zawjukal jannah. Wala taqrabah hadhihi syajar. Hai Adam dan Hawa, tinggallah kamu di surga ini. Tapi jangan dekat pohon itu. Menjauhi larangannya Allah. Para koruptor, para penguasa yang saat ini mereka berkuasa. Mereka sholat, iya sholat. Mereka berpuasa, berpuasa. Mereka haji dan umrah, iya haji dan umrah. Mereka zakat, iya zakat. Tapi mereka melakukan hal yang menjijikan, korupsi, orang yang selingkuh, orang yang berzina. Mereka sholat, iya sholat. Mereka berpuasa, iya berpuasa. Astagfirullah. Yang manipulasi data, yang tipu-tipu. Sehingga untuk memenangkan salah satu paslon, KPU bermain. Subhanallah. Mereka sholat, iya sholat. Mereka berpuasa, iya berpuasa. Tapi mereka baru kabair melakukan dosa yang terbesar. Di antara dosa besar, manipulasi data. Syahadatul zur, qaulul zur, amal zur, dan itu adalah dosa paling besar di antara dosa besar. 3, musyrik, yaitu menyekutukan Allah, mendurhakai orang tua, dan bohong, manipulasi data, persaksian palsu, perbuatan manipulatif, kebohongan, dan seterusnya. Itu hadis. Dibikin persaksian yang bohong. Survei membuktikan bla bla bla, bohong semua. Kita terjebak dalam survei ini, elektabilitas, dan seterusnya. Itu dosa besar di antara dosa yang terbesar. Orang-orang di dalam lembaga survei sholat, sholat. Puasa, puasa. Orang-orang di KPU sholat, sholat. Puasa, puasa. Tapi tidak mampu menjauhi larangan. Berat. Anda pakai dikasih uang, lumayan. Masuk kantong, untung saya. Menjauhi larangannya pun tidak dihiraukan. Kenapa? Karena tidak berpikir rasional. Berpikir rasional adalah pembanding. Dua, pertama bandingkan aturan-aturan Allah. Nikmat-nikmat Allah dengan nikmat-nikmat Allah. Aturan hanya dua. Perintah dan larangan. Bandingkan dengan nikmat-nikmat Allah. Itu bab pertama. Bab kedua. Bandingkan dunia dan akhirat. Dan itu yang diulang oleh Allah Azza wa Jalla. Agar kita membandingkan dunia ini dengan akhirat. Jangan Anda melihat dunia adalah segalanya. Kita tidak tahu kematian ada di depan mata kita. Kalau orang lomba lari, Bapak Ibu, lomba lari. Ketika mendekati garis finish, di all out, semuanya dikeluarkan tenaga agar mendapatkan garis finish. Lembaran hidup kita tinggal tipis. Keluarkan segala tenaga Anda, harta Anda di jalan Allah, semua di jalan Allah. All out. Jadi dua pembanding. Mari kita bandingkan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla dengan perintah dan larangannya. Sedahsyat apapun ibadah kita menjalankan, apapun perintah Allah, sedahsyat apapun Anda menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu amat sangat kecil sekali dibanding nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Berpikir rasional. Ini tidak akan rasakan, tidak akan masuk ke dalam, tidak bisa. Kecuali Anda putar dengan analogika terbalik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda sekarang bisa berjalan, bisa berlari, bisa berdiri. Sekarang yang mendengarkan ceramah saya tadi, sholat subuh bisa berdiri. Saya tidak bisa. Betapa nikmat berdiri itu dirasakan kepada orang yang tidak bisa berdiri. Itulah yang disebut dengan analogika terbalik. Anda sekarang bisa makan, bisa minum. Tapi bagi mereka yang sakit, tidak bisa. Maka dibalik. So ada rasa nikmat Allah begitu dahsyat. Analogika terbalik. Amin.
Perintah Allah pada kita, contoh kita ambil contoh yang kecil. Salat. Allah memberikan kepada kita 24 jam. 24 jam dikali 60 menit. Salat 17 rakaat yang wajib. Taruhlah satu rakaat 2 menit. Hanya 34 menit. Dari 1440 menit. Kalau kita kalkulasikan 1440 menit. Dibandingkan dengan 34 menit. Di 60 menit dikali 24. Subhanallah. Artinya 1440. Ada 1440 dibandingkan 34 menit. Amat sangat kecil 34 dibanding 1440. Amat sangat kecil. Anda dikasih 24 jam. 34 menit supaya fokus pada Allah Azza wa Jalla. Tidak memikirkan yang lain. Itu pun tidak mampu. Hanya hitungan 2 menit satu rakaat. Hanya fokus pada Allah. Setelah itu Anda memikirkan selain Allah, silakan. Itu pun tidak mampu. Itu pun diundur-undur. Itu pun sholatnya cepat-cepat, tidak sampai 2 menit. Sudah 2 rakaat, 2 menit. Berarti 1 rakaat 1 menit. Ada yang kurang daripada itu. Setengah menit. Bagaimana Anda lihat? Maka itu Rasulullah SAW memberikan hadis dari Abu Musa al-Ansari mengatakan, Ja'a rajulun inna Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah alimni wa aujis. Datanglah laki-laki kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kasih aku ilmu. Tapi pendek aja, jangan panjang-panjang. Kata-kata ini sebetulnya kurang sopan. Karena kepada baginda Rasulullah. Ya wa aujis adalah pendek. Salah satunya adalah Rasulullah mengatakan, "Idza qumta fi salatika, shalli salatan wahda." Kalau Anda sudah berdiri sholat, bayangkan ini adalah sholat yang terakhir. Habis sholat Anda wafat. Anda berpisah dari istri, suami, anak. Bahkan berpisah dari tubuh kita. Kita keluar dari tubuh kita. Berarti seakan-akan habis ini tidak ada waktu lagi. Ini adalah waktu yang terakhir sholat. Membandingkan dibalik. Membandingkan padahal setelah itu kita masih hidup. Dibayangkan setelah sholat ini Anda wafat. 34 menit. Tidak lagi 1140 menit. Tidak ada. Habis 30 menit Anda wafat. Maka waktu yang 34 menit amat sangat ringan dibanding nikmat Allah. Belum lagi, itu baru waktu. Belum lagi kita bisa melihat dengan nikmat Allah, kita bisa mendengar. Dengan nikmat Allah kita bisa berbicara. Dengan nikmat Allah Anda bisa berdiri. Dengan nikmat Allah Anda bisa memegang, menggerakkan. Betapa banyak orang yang stroke. Dengan nikmat Allah Anda bisa berjalan. Nikmat yang begitu banyak Anda kita disuruh hanya 34 menit. Fokus kepada Allah. Khusyuk pada Allah. Itu pun belum mampu kita melakukan. Ini tidak akan bisa masuk ke hati kita kecuali dibalik. Berandai-andai, bayangkan. Ini baru pembanding satu. Membandingkan nikmat Allah dengan aturan Allah. Membandingkan nikmat Allah dengan perintah dan larangan Allah. Pembanding kedua belum. Dunia dan akhirat. Inilah yang disebut dengan rasio, berpikir rasional. Bab yang pertama adalah apabila orang tidak sholat sekali, berandai-andai. Allah mencabut satu demi satu semua nikmat Allah. Barang siapa yang tidak bisa sholat, maka tidak bisa berdiri. Diambil nikmat berdiri. Tidak sholat lagi, barang siapa yang tidak sholat lagi, maka diambil nikmat berjalan. Berdiri tidak bisa, jalan tidak bisa. Diambil nikmat duduk. Anda tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, hanya berbaring. Belum sholat juga, barang siapa yang tidak sholat 3 kali, maka dia diambil
Tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, dan tidak bisa melihat. Realitanya Allah Maha Pemberi. Ar-Rahman tetap dikasih, dikasih, diberikan, diberikan. Maka itu manusia lalai dan tidak masuk ke sini. Kenapa? Karena tidak berpikir rasional. Coba diambil, diambil. Berpikir rasional itulah bersyukur. Bersyukur adalah membuka pikiran kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tangan saya. Saya tutup dengan kertas. Menutup ini cover. Membuka syukur. Ketika kita lihat tangan ini dari Allah, engkau yang memberikan ya Allah, itu namanya syukur. Ini tangan milik aku yang punya, itu namanya kufur, kafir. Berpikir logik ini semua dari Allah. Aku dari setetes air yang hina masuk dalam rahim ibuku 9 bulan. Allah yang memproses sehingga aku punya tangan. Ya Allah, ini dari engkau. Dan yang dipuji hanyalah Allah. Alhamdulillah. Satu, itu namanya logical thinking. Dan kita lihat pembandingnya dengan perintah Allah. Perintah Allah tidak ada apa-apa yang dibanding nikmat Allah. Itu namanya berpikir rasional. Maka ketika kita lihat segala sesuatu ini dari Allah, itulah syukur. Setan bersumpah di hadapan Allah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Bersumpah di hadapan Allah setan. Sungguh-sungguh aku akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan itu ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur. Berpikir rasional adalah bersyukur. Bagaimana Anda tidak menjalankan sholat nikmat Allah begitu banyak? Belum lagi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri, tidak boleh membohong, tidak boleh selingkuh, tidak boleh berzina, tidak boleh riba, tidak boleh. Bandingkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Tapi tidak akan masuk hati, kecuali dibalik. Barang siapa yang korupsi, maka akan stroke, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa berbicara. Kira-kira anggota DPR dan para menteri dan para pejabat itu pada korupsi atau tidak? Tidak. Barang siapa yang berzina, maka dimatikan matanya, telinganya. Tidak bisa melihat, buta, tidak bisa mendengar, tuli, tidak bisa berbicara, bisu. Apakah yang berzina itu digitukan oleh Allah? Tidak, karena Allah Maha Pemberi. Barang siapa yang ghibah, maka dia tidak bisa berbicara lagi. Atau mulutnya akan menjadi bau bangkai selama-lamanya. Tidak bisa, walaupun digosok gigi pakai pasta ini, dia akan bulunya akan bau bangkai. Barang siapa yang ghibah. Seperti dia makan bangkai manusia, bukan makan bangkai tikus, kucing, tapi memakan bangkai manusia. Kalau memang seperti itu, maka tidak ada yang ghibah. Kalau memang seperti itu, tidak ada yang para koruptor, tidak ada. Kalau memang seperti itu, tidak ada yang berzina. Tapi Allah tetap memberikan. Allah tetap melimpahkan nikmat. Sehingga manusia ketika berbuat maksiat, hal yang biasa. Di sini kita tidak berpikir secara rasional. Bandingkan nikmat-nikmat ini dengan perintah dan larangan. Amat sangat kecil. Larangan Allah itu amat sangat kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Maka kesabaran dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya amat sangat ringan sekali dibandingkan dengan kesabaran dalam memikul penderitaan akibat azab Allah di dunia dan di akhirat. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya amat sangat ringan dibandingkan kesabaran dalam memikul azabnya Allah akibat kemaksiatan. Ini diaktifkan. Mengaktifkan ini namanya berpikir rasional. Bab kedua adalah dunia dan akhirat. Ketika kita melihat dunia adalah dunia,
Anda terjebak. Lihatlah dunia dengan kacamata akhirat. Maka tidak pernah bangga dengan harta Anda, jabatan saya, kecantikan Anda, kegantengan Anda. Anda sebagai presiden sekalipun, sebagai menteri sekalipun, sebagai direktur sekalipun, sebagai apapun yang Anda miliki. Malu karena ini semua. Sumalatus alunna yawma idin anin naim. Kemarin saya mendapatkan video di WA Group. Anak muda selebritis menunjukkan dia partainya banyak. Mobil ini sekian miliar, mobil ini sekian miliar, mobil ini sekian miliar, mobil ini sekian miliar. Itu orang sakit jiwa. Tidak berpikir rasional. Tidak berpikir logik. Tidak berpikir rasional. Melihat dunia adalah dunia. Apabila dikasih stroke, dikasih penyakit, masih hidup. Tidak akan bisa menikmati kendaraan-kendaraan yang begitu banyak. Sampai pun Anda sehat, tidak bisa menikmati semua kendaraan yang Anda miliki. Belum lagi dibandingkan akhirat, ini dunia sementara sekejap mata. Ada kehidupan yang abadi. Maka orang yang bertakwa selalu berpikir rasional. Dibandingkan dunia dan akhirat, dunia adalah kecil karena ada pembanding, yaitu kehidupan yang abadi. Wal akhirah, kehidupan akhirat, khairun wa abqa. Khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal abadi. Ada lagi redaksi Al-Quran, wal akhirah khairun laka minal ula. Lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalimat wal akhiratu khairun wa abqa. Lihat redaksi sebelumnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi lihat, lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan kehidupan dunia pada kehidupan akhir jauh lebih baik dan kekal abadi. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika Allah mendeskripsikan tentang alam semesta serta sisi, harus kita berpikir logik ini semua dari Allah. Maka kita bersyukur. Bersyukur adalah berpikir rasional. Nikmat Allah begitu banyak dibanding perintah Allah dan larangannya amat sangat kecil. Maka bagi mereka yang berat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya karena tidak mengasah berpikir rasional. Subhanallah. Marilah kita belajar pada hari ini dengan cara lihatlah semua ini adalah dari Allah. Hitunglah nikmat Allah. Berkali-kali Allah ingatkan kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba bicarakan, ungkapkan, nampakkan nikmat-nikmat Allah. Kita membicarakan dalam jiwa kita, bukan bicara depan orang-orang show off, ini aku punya ini, bukan. Fahaddits, bicarakan, nyatakan, ungkapkan di dalam jiwa kita. Kalau aku punya tangan, masih sehat, aku bisa melihat, masih sehat, punya telinga, masih sehat. Hanya saja saya sakit, hanya diberikan sedikit penyakit. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, nikmat Engkau begitu masih banyak. Jadi sengsara itu amat sangat kecil dibanding kenikmatan. Siapa mengatakan? Allah. Dalam Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Syai' adalah sesuatu yang kecil, sedikit. Kami akan uji kalian dengan sedikit, sedikit saja. Jadi hanya sedikit. Tapi benci Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyak tergantung pembanding. Membandingkan adalah berpikir rasional. Anda punya kesengsaraan, Anda dihina orang. Berapa orang yang menghina Anda? Berapa banyak yang tidak menghina Anda? Saya dihina, dicaci maki, bahkan ingin dibunuh. Sudah tidak terhitung. Ya, itu yang saya rasakan. Di pedalaman kita mau dibunuh, dikepung. Tenang, itu tidak apa-apa dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Cara berpikir ini harus kita hidupkan. Anda sakit, disakiti orang, satu orang, yang lainnya. Anda masuk ke mall, semua orang menghina Anda? Tidak. Sudah, tenang. Be happy. Anda sakit, salah satu organ tubuh yang lain, terus berpikir. Saya disuruh sholat duha, paling berapa menit? Waktu yang lain, Anda bisa berdiri, bisa melihat nikmat Allah. Jadi, sedahsyat apapun kesalahan kita, lebih banyak dosa kita. Karena kita lupa Allah, lupa nikmat Allah.
Bagaimana kita nggak mengerti orang merasa soleh, sementara nikmat Allah tidak pernah terputus kepada kita. Maka ada perintah Allah yang amat sangat berat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah Anda. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada Anda. Berbuatlah kita. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Sementara kita menolong orang, terbatas. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam hati kita. Mari kita berpikir rasional. Bandingkan nikmat-nikmat Allah. Bersabarlah menghadapi istri. Bersabarlah menghadapi suami. Bersabarlah menghadapi anak. Sabaran itu amat sangat ringan dibanding nikmat yang Allah berikan. Sabaran itu amat sangat ringan dibandingkan apabila kita tidak bersabar, maka kita akan merasakan kepahitan akibat kemaksiatan tidak bersabar. Itu lebih berat. Sabar tidak akan mampu kecuali kita merasakan bersama Allah. Maka banyaklah berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Barakallahu fiik.